Oke, halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini saya sudah bersama dengan seorang yang spesial karena bisa dibilang profesinya lagi eh, menjadi garda terdepan untuk kondisi dunia sekarang ini. Eh, Sudah dipastikan beliau adalah seorang yang bekerja dalam bidang kesehatan, dokter, dia seorang dokter muda. Nah, bersama dia saya akan coba bertanya mengenai suka duka dalam suatu profesi, khususnya profesi yang berkaitan dengan yang beliau lagi tekuni sekarang, dan pengalaman-pengalaman unik yang didapat selama menjalani profesi menjadi seorang dokter. Nah, jadi dia adalah seorang wanita, dia cantik, masih muda, dan masih single tentunya. Jadi saya nggak tahu ya apakah dia masih single atau tidak. Dia adalah seorang wanita cantik dan lagi tugas sebagai tugas yang mulia di salah satu daerah di Sulawesi Tengah. Supaya nggak penasaran, saya coba tampilkan foto dari dokter muda yang satu ini. Ini dia, Dokter Cecilia Evangelista biasa dipanggilnya. Kalau belum puas saya tambahin lagi nih, itu dia. Jadi bersama dengan Dokter Cecilia, saya akan coba untuk bertanya suka duka dan hal-hal unik selama menjadi dokter. Oke, saya akan coba terhubung dengan Dokter Cecilia. Kita akan cari tahu gimana aktivitas beliau. Oke, ini dia, namanya Cecilia Evangelista. Setengah mati. Oke, jelas suara aku ya? Tunggu. Oke, jadi teman saya yang satu ini adalah seorang dokter muda. Jadi bersama beliau saya akan coba tanyakan bagaimana sampai bisa masuk ke dunia dokter, atau kondisi mungkin keadaan sekarang gimana. Jadi saya akan coba membahas tentang seputaran profesi dokter lah, seperti itu. Oke, jadi saya sudah bersama dengan Ibu siapa? Saya panggilnya Ibu atau siapa nih? Nama saja. Panggil nama, oke. Namanya siapa? Cecilia, panggil Cici. Cecilia Evangelista ya, dipanggilnya Cici. Jadi Cici profesinya sekarang atau pekerjaan yang lagi dijalani ini apa? Sekarang lagi kerjanya dokter tuh. Oke, dokter. Tepatnya di daerah mana nih? Sekarang di daerah Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan. Oke. Ya. Oke, Ci. Ada beberapa pertanyaan yang coba saya konsepkan yang menarik menurut saya ya. Menurut saya, nggak tahu untuk teman-teman yang lain. Menurut saya harus tanyakan kepada seorang Cici lah dalam profesi dokter. Pertama, gini. Kita mulai yang santai-santai aja dulu deh. Gimana bisanya, awalnya seorang Cici ini bisa menjadi seorang dokter? Apakah cita-cita atau gimana? Atau misalnya nggak sengaja? Mungkin bisa dijelasin kenapa bisa menjadi seorang Jadi dokter sebenarnya termasuk cita-cita, karena dari SD memang kalau ditanya kok mau jadi apa, mau jadi dokter gitu. Dulu waktu masih kecil sih pikirnya kayak kerennya jadi dokter, bisa tahu penyakit orang apa, bisa kasih obat apa, jadi kalau ada keluarga sendiri sakit kan bisa dibantu. Tapi apa ya, kadang-kadang semakin kemari juga kayak mikir juga kenapa ya lalu mau jadi dokter. Tapi sih sebenarnya memang jadi dokter itu dari diri sendiri, dari hati yang paling dalam, memang dari diri pengen jadi dokter. Oke, jadi memang cita-cita ya dari dulunya. Iya. Berarti cita-citanya kalau bisa dibilang ini kesampaian lah gitu. Iya, puji Tuhan. Amin. Oke. Kalau begitu nggak ada dong penyesalan menjadi seorang dokter? Nggak ada ya? Memang. Nggak ada. Oke.
Eh, apalagi yang saya tanyakan? Langsung tiba-tiba buyar otak saya. Silahkan ditanya. Gini deh, karena kamu sudah dari awal ingin jadi dokter. Apa sih makna sehingga profesi dokter itu sangat kamu idam-idamkan dari dulu? Apa sih kata yang bisa mendefinisikan profesi dokter itu bagi kamu? Apa ya? Wonderful mungkin. Wonderful. Jadi dokter apa ya? Bukan menurut saya pribadi, bukan cuman sekedar, kan ada orang tuh yang pikir kalau misalnya mau dapat duit jadi dokter deh. Tapi menurut saya kalau mau cari duit itu mending jadi pengusaha. Karena jadi dokter itu bicara tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan cuman buat diri kita sendiri, tanggung jawab sama Tuhan, tanggung jawab juga sama pasien, sama ini manusia loh yang kita tangani. Gitu. Tanggung jawabnya menurut saya sih lebih besar. Iya. Gitu sih. Oke. Berarti maknanya itu memang lebih kepada bertanggung jawab secara dunia dan juga akhirat lah. Iya. Oke. Yang lebih sekedar informasi, Cici ini dokter apa? Dokter umum. Umum. Oke. Iya. Mungkin saya bisa diperiksa kejiwaan saya. Itu bisa konsultasi langsung ke psikologi atau dokter spesialis kejiwaan. Oh gitu, bukan bagian umum itu ya? Bukan. Oke, mungkin saya sedikit agak mengalami gangguan kejiwaan ya. Bisa itu. Oke, Ci, kita lanjut saja ya. Gini deh, kan banyak sekarang anak-anak muda yang berkeinginan untuk menjadi dokter. Tahu lah bahasanya dokter itu memang suatu profesi yang prestis, berharga lah di masyarakat itu. Sehingga banyak yang coba untuk masuk menjadi ambil profesi dokter. Apa sih pesan Cici kepada anak-anak muda khususnya yang baru mau mengambil profesi dokter supaya mereka lebih termotivasi? Oke. Pesan ya untuk anak-anak muda kalau misalnya mau ambil kedokteran, sebenarnya mau ambil kedokteran itu tidak harus yang pintar sekali gitu. Tidak, tapi sebenarnya itu kemauan dengan keinginan yang kuat kalau mau jadi seorang dokter, karena tantangan di dalam pun besar, yang mau dihadapi ke depannya pun itu sangat besar. Kalau mau bagi pengalaman sedikit, kedokteran itu sekolahnya lama. Oke. Susah ya? Memang lumayan, ada susah gampangnya. Kalau sebenarnya tergantung sudut pandangnya kita mau lihatnya dan mau tangkapnya itu bagaimana. Selama kan kedokteran itu dari sarjana itu, kalau sudah dapat sarjana kita harus ikut koas dulu, koasisten. Itu kayak praktek klinik di rumah sakit, koas. Selama dari skripsi sampai di koas itu, Cici selalu dapat pembimbing, nggak selalu sih, cuma rata-rata dapat pembimbing itu yang istilahnya orang killer. Bahasanya killer, istilahnya killer. Jadi kadang ada yang mundur. Sebenarnya itu tinggal pilihannya kita mau mundur atau berusaha untuk maju. Nah, dan puji Tuhan semuanya boleh dilewati dengan lancar-lancar. Jadi sebenarnya apa ya? Itu kalau mau masuk kedokteran harus keinginan, kemauannya itu harus kuat. Jangan sampai pengorbanannya orang tua juga untuk sekolahkan kita jadi sia-sia. Ya. Begitu sih. Ya, oke. Belajar juga. Intinya ya, ora et labora, belajar dan berdoa, bekerja dan berdoa. Oke. Itu kenapa temanmu di sana tunduk-tunduk? Ini lagi ramai, inilah. Itu mereka dokter apa semua? Sama, dokter umum. Kita umum, sekarang ini lagi fase yang namanya internship. Soalnya kalau sudah selesai jadi dokter, kan habis koas, habis itu selesai koas ini belum bisa disebut dokter dulu. Selesai koas kita harus ikut ujian kompetensi dulu. Kalau lulus ujian kompetensi, sudah koas atau gimana? Masih sementara koas? Koas sudah selesai, sudah selesai. Berarti tidak bisa dong disebut dokter? Iya. Kita harus
ujian kompetensi dulu. Kalau ujian kompetensi sudah lulus, baru bisa di wisuda dokter, ambil sumpah sebagai dokter. Selesai dokter, belum bisa lagi tuh langsung kerja kerja di tempat yang kita mau. Kita harus ikut istilahnya internship dulu, kayak magang gitu di daerah-daerah. Itu selama 1 tahun. Jadi sekarang lagi internship. Gitu. Susah juga ya jadi dokter ya? Lama prosesnya. Banyak. Belum kalau mau lanjut spesialis. Wow, gitu ya. Iki rencana mau lanjut spesialis atau? Kalau Tuhan berkenan mau lanjut spesialis. Ambilnya apa? Spesialis kejiwaan saya request. Jangan itu berat. Rencana kalau bukan spesialis kandungan mau ambil spesialis anak. Oh iya. Oke. Kalau kita bahas sedikit privasi bisa nggak? Boleh, apa ini? Langsung keluar ya. Kalau terlalu privacy sudah langsung di stopin recording. Oke. Privasi juga. Begini, selama menjadi prof dokter ya, walaupun misalnya nggak terlalu lama juga mungkin, lagi belajar juga kan, proses belajar. Pernah tidak? Saya pernah kan baca suatu berita dokter disalahkan karena mengalami malpraktek lah bahasanya. Kan wajar kan, setiap manusia pasti punya kesalahan. Kalau Cici sendiri pernah mengalami itu atau hal yang kecil lah maksudnya? Maksudnya bukan sampai yang operasi gimana sih, bukan. Maksudnya hal yang disesali lah, yang sudah diperbuat tapi sedikit menyesal. Pernah nggak? Yang disesali apa ya? Mungkin waktu masih koas dulu. Ya. Kalau sekarang nggak ada. Kalau waktu masih koas, hal-hal yang disesali itu ada beberapa hal yang kayak harusnya kurang maksimal, lebih tepatnya kurang maksimal untuk dilakukan. Mungkin karena kecapean atau pos jaga, jadinya ada beberapa hal yang kurang maksimal dilakukan. Itu sih. Oke. Nah gini, saya juga tertarik begini. Menjadi dokter itu kan selalu bertemu dengan orang-orang baru, masyarakat kan. Nah, kalau seperti itu, gimana ya? Kan orang itu berbeda-beda tiap karakter. Ada yang maksudnya karakternya suka bertemu orang, ada juga yang karakternya. Saya pernah ketemu dokter loh. Saya konsultasi soal penyakit saya, ya. Yang sebelumnya penyakit saya sebenarnya nggak apa-apa, tapi karena mendengar penjelasan dari dokter tersebut, jadi saya tambah pusing jadinya. Jadi seolah-olah saya meminta pengobatan, tapi justru tambah stres pulang dari situ. Jadi gimana sih maksudnya cara melayani gitu kepada orang-orang? Kan konsep pelayanan itu penting juga bagi seorang dokter kan? Motivasi misalnya pasiennya supaya enggak kejadian yang seperti yang saya alami, yang sebelumnya sakitnya menurut saya enggak apa-apa, tapi pulang dari situ jadi kepikiran. Iya betul. Mungkin saya nggak bisa terima atau proses penyampaiannya yang kurang tepat atau gimana? Bagaimana ya? Sebenarnya masing-masing orang itu kan beda-beda juga. Dokter juga punya masing-masing pribadinya beda-beda. Mau sampaikannya bagaimana? Yeah. Cuman kalau saya pribadi, kalau misalnya pasien datang terus tanya, saya kenapa nih dok? Sebenarnya kalau untuk penyakitnya sendiri kan harus dilakukan pemeriksaan yang lengkap dulu, baru kita bisa ambil kesimpulan. Nah, cuman kalau untuk penyakitnya kan kita nggak bisa bohong, harus kita jelaskan secara menyeluruh, dia sakit apa, dia kenapa, pengobatannya itu harus seperti apa, dia harus edukasinya itu bagaimana. Sebenarnya poin pentingnya itu sih bagaimana cara edukasi, komunikasi yang efektif sih, lebih itu pendekatannya juga dengan pasien itu yang menurut saya penting. Oh iya ya, memang seorang dokter itu memang sudah seharusnya memang jujur ya, apapun yang dari kondisi pasiennya dia harus jujur, supaya menjadi perhatian bagi pasiennya itu. Tapi harus ada pendekatan juga biar edukasinya itu lebih masuk gitu sama pasiennya.
Iya, 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 iya. Oke, berarti Cici melakukan pendekatan nih sama pasien-pasien di sini. PDKT. Trik PDKT. Apa satu PDKT. trik PDKT-nya itu gimana? Senyum kah? Atau kasih uang kah? Enggak, Atau gimana? senyum sapa salam, Ais. Oke, itu senyum, sapa dan salam. Kayak petugas Pertamina. Mulai dari nol, Pak. Iya, 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 iya. Benar, benar, benar. Mungkin terakhir lah, ya. Nggak bosan kan? Nggak usah terlalu tegang seperti itu. Mau mati. Gini, suka duka nih. Kan kalau saya dengar tadi penjelasannya Cici, kayak dokter itu kayak sesuatu yang sangat wah gitu ya, sesuatu yang sangat positif. Tapi kan di dalam benak saya ini segala sesuatu itu pasti ada mengikut negatif di dalamnya. Apa sih suka duka menjadi dokter? Dukanya? Kalau sukanya pasti duitnya banyak, satu. Tidak, itu tidak menjamin. Suka. Suka dan duka, gitu. Mulai dari duka dulu. Iya, yang menyakiti dulu deh. Kalau jadi dukanya dokter apa ya? Kalau masih awal-awal begini mah belum ada uangnya. Kalau masih internship belum ada uangnya, internship terus belum ada uangnya. Dukanya apa ya? Sebenarnya kalau beda-beda sih, kalau untuk pribadi sih enjoy saja. Cuman yang kalau kayak lebih ke apa ya, kesulitan itu kalau misalnya pasiennya datang terus nggak bisa bahasa Indonesia. Satu, nggak bisa bahasa Indonesia. Dua, komunikasi. Tahan dulu. Apa? Maksudnya nggak bisa bahasa Indonesia, ini pasien dari luar negeri atau gimana? Orang daerah. Oh, orang daerah. Yang ini ada yang nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi pakainya tuh bahasa daerah, jadi ini sakitnya di mana, keluhannya apa, mau ditanya juga bingung. Baru kalau misalnya ada pasien juga yang komunikasinya kayak sulit dalam konteks ditanya apa, jawabnya apa. Iya, betul. Ditanya lain, jawabnya lain. Itu sebenarnya kesulitannya sih kayak dari segi anamnesis. Terus kalau misalnya ada pasien yang hiperbola istilahnya, kadang-kadang lebay lah. Iya, tapi bukan ini sih, maksudnya kan beda-beda juga tiap orang sih. Kadang ada juga yang kayak begitu, maksudnya tidak ada indikasi untuk dirawat inap tapi mintanya untuk dirawat begitu. Iya. Begitu sih. Sejauh ini sih enjoy saja jadi dokter, menikmati. Oke. Sukanya kan tadi itu duka. Sukanya itu kan banyak. Satu saja deh yang paling berkesan jadi seorang dokter. Cuy. Apa ya? Kapan? Masa depan pasti paling berkesan. Iya, paling berkesan itu kalau pas jadi dokter itu saat orang bisa diagnosis pasien dengan baik, kasih terapi dengan baik, terus pas pulang itu misalnya pas sehat, orang pulang dan bilang, "Dok, mau balik dulu, terima kasih selama ini saya rawat." Itu sesuatu yang paling berkesan. Oh iya, ngomong-ngomong hal yang berkesan, bisa tidak satu hal yang sampai sekarang membuat sangat bahagia, pengalaman gitu ya, menyembuhkan orang kah, atau yang berhubungan dengan profesi dokter yang dilakukan Cici, yang sampai sekarang tidak akan bisa dilupa ke depannya selama menjalani proses profesi dokter? Waktu koas sih. Iya, itu yang saya maksud. Kayaknya kan ada pasien pokoknya dia kasih opa-opa, betul. Iya. Setuju, opa-opa. Maksudnya dia karena pokoknya saya tuh selalu cek dia pagi, siang, sore, malam, selalu singgah oba cek. Opa, bagaimana? Bagaimana kabar? Sehat? Boleh makan minum ini? Selalu singgah dulu dan cek. Jadinya selama walaupun saya sudah itu kan kalau koas kan ada bagian-bagiannya kan. Walaupun saya sudah pindah bagian, sudah bukan rawat di bagiannya nih opa lagi. Setiap saya lewat selalu DP keluarga, DP
apa cucu-cucu DP Iya. kemana kan semua selalu bertegur dulu dan Iya, dokter mau kemana, jadi kayak masih diingat padahal selama pindah, jadi Iya. walaupun itu kakek datang kontrol baku dapat di jalan selalu ditegur, masih diingat juga ya, padahal sudah Iya. lama begitu. Itu sih. Oke. Mungkin cukup lah, nggak usah lah terlalu sampai ke hal privasi ya. Ini Cici, saya rekam dan masukin ke YouTube, boleh ya? Boleh. Oke, siap. Pokoknya kalau jadi dokter itu kerja pakai hati, hati, jangan karena untuk uang. Oh, gitu ya. Iya sih. Kan banyak orang termotivasi sekarang jadi dokter itu karena lihat, setiap dokter banyak pasti uang. Ya, betul. Saya juga sih kalau mau ya saya juga mau jadi dokter. Tapi dokter tapi jiwa. Sekarang jadi dokter. Tapi sekarang jadinya pasien. Sakit apa kah? Sayangkan ini sakit apa? Saya lupa. Boleh tambah? Boleh. Nanti saya. Jangan lupa. Pokoknya segala sesuatu itu landaskan dengan doa. Makanya kadang pokoknya sebelum biasa kadang-kadang sebelum kalau misalnya mau jaga di rumah sakit, sampai di rumah sakit, sampai Cici biasanya berdoa bilang, Tuhan kalau misalnya hari ini ada pasien, kasih hikmat supaya boleh tangani pasien dengan baik. Maksudnya begitu. Jadi landaskan segala sesuatu itu sama Tuhan. Jangan berlandaskan sama diri sendiri. Dan itu yang lagi Cici ritualkan selama ini. Iya. Oke. Ya. Kembali lagi ya ritual orang. Kan no. Ya. Ritual kan no, ritual apa lagi? Ritual kan bisa berhubungan dengan Tuhan kan ritual. Iya. Iya Bang. Sudah. Oke Ci. Mungkin cukup. Oke Bro. Iya. Oke Ci, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Sukses selalu. Saya doakan semoga tambah sukses pelayanannya menjadi seorang profesi dokter. Gini dong, terakhir gimana di sana perkembangan COVID? Di sini sih kemarin kan ada satu pasien yang positif tapi sudah sembuh kok. Oke. Jadi sejauh ini di sini aman. Oke, siap. Ya oke Cia, makasih banyak. Jaga kesehatan selalu. Tuhan memberkati. Bye. Dadah.